Oke, halo semuanya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, di mana sebenarnya kita akan sekaligus juga melihat dampak dari setiap kebijakan ini, baik itu di permintaan dan penawaran agregat maupun juga di pasar uang gitu. Nah, mungkin gue mulai dulu dari kebijakan fiskal kalau gitu ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan fiskal, sebenarnya kebijakan fiskal itu instrumennya cuma ada dua, gitu. Jadi instrumen yang pertama yaitu melalui yang namanya pengeluaran pemerintah, yang mana mungkin kalian udah cukup familiar juga ya sebenarnya dengan variabel ini gitu, karena sebenarnya variabel ini ada juga di komponen pendapatan nasional gitu. Jadi sederhananya kalau mau ningkatin pendapatan nasional ya meningkatin juga si G ini gitu. Tapi kalau mau diturunin ya berarti pendapatan nasional juga diturunin gitu. Dan yang kedua yaitu adalah tax gitu atau pajak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini pengeluaran pemerintah ini lebih ke arah pengeluaran negara, sedangkan tax itu adalah penerimaan negara gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung bisa kita katakan, oke, pengeluaran pemerintah kalau kita tingkatkan pendapatan nasional bisa meningkat. Tapi di sisi lain dengan kayak gitu berarti defisit anggaran kita akan semakin parah gitu. Karena pengeluarannya jadi lebih besar lagi kan gitu. Nah, sebenarnya kedua komponen ini tuh sebenarnya terangkum kalau di Indonesia berarti adalah APBN gitu. Jadi sebenarnya setiap pembentukan kebijakan dalam APBN itu fungsinya juga untuk mengatur perekonomian negara gitu, karena sekaligus ngeset tentang pengeluaran pemerintah dan juga pajak gitu. Nah, eh, di sini sebenarnya kalau kita bicara kebijakan maka dia itu akan ada dua tipe, yaitu tipe pertama yaitu tipe kontraktif. Kontraktif ini tuh biasanya adalah kebijakan-kebijakan yang memang dikhususkan untuk mengendalikan yang namanya peningkatan tingkat harga. Jadi sifatnya kayak rem gitu. Sedangkan yang kedua yaitu ekspansif. Nah, sesuai namanya ekspansif gitu, lebih agresif ke depan. Berarti ini lebih sifatnya kayak gas perekonomiannya gitu untuk ningkatin perekonomian. Nah, biasanya kalau kita bicara ekspansi, maka kondisinya adalah kita meningkatkan pengeluaran pemerintah, sedangkan kita menurunkan pajak gitu. Nah, kebalikannya dalam hal kontraktif, justru seringkali kita meningkatkan pajak, tapi justru pengeluaran pemerintah kita turunin gitu. Nah, ini akan kerefleks sebenarnya nanti dalam agregat demand gitu. Karena kan kita punya rumus agregat demand gitu ya. Agregat demand sama dengan consumption plus investment plus government expenditure plus ekspor kurang impor gitu. Sebenarnya pemerintah bisa aja yang namanya intervensinya masuk lewat investasi, lewat ekspor, impor gitu. Tapi untuk sementara sederhananya dalam agregat, karena kita bicara kebijakan fiskal, maka intervensinya hanya lewat government expenditure dan juga tax gitu. Nah, tax itu ada nggak sih sebenarnya pengaruhnya ke aggregate demand? Jawabannya ada gitu, karena sebenarnya dalam komponen consumption kan rumus fungsi konsumsi itu adalah konsumsi otonomus ditambah MPC dikali dengan pendapatan disposable gitu ya. Nah, sedangkan terus tambah investment, government expenditure, ekspor, kurang impor. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya agregat demand itu tuh, pendapatan disposable itu tuh di dalamnya komponennya ada lagi kan sebenarnya, yaitu pendapatan nasional dikurangin dengan tax gitu. Dikurangin dengan pajak langsung, sehingga sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, kalau seandainya tax-nya naik, maka ada kecenderungan agregat demand-nya akan turun. Karena kalau tax-nya naik, berarti pendapatan disposable akan turun. Karena pendapatan disposable turun, makanya agregat demand turun. Gitu. Sedangkan kalau government expenditure yang naik, maka biasa agregat demand-nya naik. Nah, inilah korelasi yang kita lihat di tabel yang sebelumnya. Gitu. Nah, berarti sejauh ini kita udah tahu bahwa kebijakan fiskal itu tuh dia sifatnya mempengaruhi agregat demand gitu. Sehingga kita bisa analisis nih sebenarnya tipe kebijakan mereka dalam yang namanya kurva agregat demand sama agregat supply. Jadi ini adalah pendapatan nasional, ini adalah tingkat harga. Nah, ini adalah agregat demand
dan ini adalah agregat supply. Sementara kita pakainya agregat supply-nya yang short run aja ya gitu. Kalau mau pakai long run juga boleh, nanti baru kita analisis. Tapi sementara kita pakai short run dulu. Jadi dalam jangka pendek apa sih yang bisa kita highlight di sini gitu? Bahwa sebenarnya ketika kita bicara kebijakan fiskal, maka ketika terjadi kebijakan fiskal, mungkin gue ganti warnanya deh. Ini dihapus dulu. Ketika terjadi kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif gitu ya. Ini kan ekspansif. Ekspansif. Maka yang terjadi adalah di sini ternyata tingkat harga mengalami kenaikan dan juga tingkat pendapatan nasional juga meningkat. Jadi bisa kita katakan ekspansif ini tuh dalam short run dia menyebabkan harga mengalami kenaikan yang berarti inflasi, tapi di sisi lain pendapatan nasional meningkat juga, berarti ada pertumbuhan ekonomi di sini gitu. Oke. Nah, tapi masalahnya justru adalah kalau seandainya ternyata yang terjadi itu adalah kebijakan yang sifatnya kontraktif. Sebenarnya bukan masalah sih, tergantung kondisinya aja gitu ya. Ini kontraktif. Nah, maka yang terjadi adalah tingkat harga akan turun, tapi sebagai trade-off-nya pendapatan nasional juga turun. Gitu. Jadi dalam yang kontraktif, short run-nya justru harga turun, tapi pendapatan nasional itu juga akan ikut turun gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata kalau seandainya ya permasalahan ekonomi yang sedang kita hadapi itu adalah inflasi yang terlalu berlebih, maka cara paling sederhananya lewat kebijakan fiskal yaitu melakukan kebijakan yang sifatnya kontraktif, biar harganya bisa kembali turun. Gitu. Tapi hati-hati di sini tuh permasalahannya adalah pendapatan nasional juga ikut akan turun juga gitu. Nah, tapi beda kalau seandainya yang kita butuhkan adalah laju ekonomi yang semakin maju gitu. Jadi kita mau ningkatin pendapatan nasional. Nah, silahkan lakukan ekspansif. Tapi ingat, ketika kita lakukan ekspansif, justru tingkat harga yang mengalami kenaikan gitu. Nah, terus sebenarnya ini kan short run. Sekarang kita bisa lihat sebenarnya dalam long run-nya kayak gimana sih gitu. Dalam long run, sebenarnya agregat supply-nya kan bentukannya vertikal ya. Ini long run agregat supply. Nah, agregat demand-nya segini. Nah, berarti tingkat harganya di sini ya. Ini tingkat harga pertama, ini adalah pendapatan nasional yang naturalnya gitu ya. Nah, dalam jangka panjang atau dalam long run, ketika kita berusaha melakukan kebijakan yang sifatnya ekspansif ataupun yang sifatnya kontraktif gitu ya, bisa kita lihat di sini secara sekilas keseimbangannya juga akan berubah, tapi tidak akan mengubah pendapatan nasional sama sekali. Sehingga yang berubah itu tuh adalah hanya tingkat harganya saja. Gitu. Yang berubah adalah tingkat harganya saja. Sehingga kita bisa katakan dalam jangka panjang sebenarnya kebijakan fiskal itu tuh fungsinya hanya untuk mengatur tingkat harga aja, karena dia tidak bisa mengubah tingkat output sama sekali. Gitu. Oke. Nah, ini adalah kebijakan fiskal. Selanjutnya kita akan bahas di kebijakan yang sifatnya moneter gitu. Nah, ketika kita bicara tentang kebijakan moneter, nah oh ya sama mungkin ini sih, kebijakan fiskal ini dilakukan oleh siapa sih? Ini tuh dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Keuangan. Jadi ranahnya udah keuangan. Jadi ranahnya itu udah masuk ke eksekutif gitu. Nah, sedangkan kalau kebijakan moneter itu dilakukannya oleh Bank Indonesia gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara mengatur jumlah uang beredar gitu. Jadi fokus utamanya adalah mengatur jumlah uang beredar. Nah, caranya gimana mengatur jumlah uang beredar gitu? Ada 4 cara biasanya kebijakannya. Yang pertama adalah mengatur tingkat acuan suku bunga gitu. Jadi tingkat suku bunga. Suku bunga.
Nah, biasanya kalau di Indonesia disebutnya BI 7 days repo rate gitu, atau biasa ada orang sebutnya BI rate, boleh bilangnya BI 7 day repo rate juga boleh gitu, sama aja. Oke, suku bunga. Nah, selain itu ada juga pengaturan pada giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum itu tuh apa sih? Giro wajib minimum adalah berapa sih jumlah minimal yang harus di-keep oleh bank-bank swasta yang ada di Indonesia. Jadi contoh kalau kalau seandainya Bank Indonesia itu menetapkan 10%, berarti setiap 10% total simpanan yang disimpan oleh nasabah itu harus disimpan di bank, nggak boleh diapa-apain gitu, nggak boleh diputar dalam kredit gitu. Nah, selain itu juga ada persyaratan dalam kredit gitu. Oke, dalam artian apakah syarat kredit itu jadi harus dipermudah atau dipersulit? Dan yang terakhir itu adalah operasi pasar terbuka. Biasanya di pasar terbuka ini tuh maksudnya biasanya lebih ke arah sertifikat-sertifikat berharga gitu, yaitu sertifikat Bank Indonesia dan juga sertifikat berharga pasar uang SBPU gitu. Nah, sama juga sebenarnya dengan kebijakan yang sifatnya fiskal. Kalau dalam kebijakan yang sifatnya moneter gitu ya, maka sebenarnya ada juga pembedanya, yaitu yang sifatnya kontraktif atau yang sifatnya ekspansif gitu. Nah, dalam hal yang sifatnya kontraktif gitu, biasanya tingkat suku bunga itu akan dinaikkan. Sedangkan kalau ekspansif itu akan diturunkan. Giro wajib minimum pun juga kayak gitu, kontraktif dinaikkan, ekspansif diturunin. Persyaratan kredit itu dipersulit kalau seandainya kontraktif, sedangkan kalau ekspansif itu dipermudah. Nah, sedangkan operasi pasar terbuka biasanya yang kontraktif ini tuh sifatnya kita menjual surat berharga pasar uang gitu dan sebagainya. Sedangkan yang ekspansif ini kebijakannya justru beli gitu. Jadi fungsinya untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Kalau kontraktif tujuannya adalah uang beredar ingin kita turunkan. Kalau ekspansif justru tingkat jumlah uang beredar mau kita naikkan. Sebenarnya ini sesuai dengan pasar uang yang kemarin sih, yang udah di video sebelumnya gitu yang sempat kita bahas. Jadi kalau kita ada jumlah uang beredar terhadap tingkat bunga gitu ya. Ini kan money supply ya. Ini money supply, ini adalah money demand-nya. Sehingga kalau kita naikin tingkat jumlah uang beredar gitu ya, maka yang terjadi adalah tingkat bunga akan turun gitu. Sedangkan kalau seandainya jumlah uang beredarnya kita naikin gitu, maka yang terjadi tingkat suku bunga juga kalau jumlah uang beredar kita turunin, maka tingkat suku bunga akan naik gitu. Jadi ini adalah tingkat bunganya turun, ini adalah tingkat bunganya naik. Nah, efeknya apa sih sebenarnya? Tujuannya ya sebenarnya kalau seandainya yang kontraktif gitu, dengan adanya kenaikan pada tingkat suku bunga gitu, maka harusnya diekspektasikan investasi turun. Kebalikannya yang ekspansi diharapkan investasinya naik. Sehingga dampaknya agregat demand bisa jadi turun atau agregat demand bisa saja naik. Gitu. Sehingga sebenarnya dari segi penjelasan dalam permintaan agregat maupun penawaran agregat juga sama. Kita bisa intervensi pengaruhnya dari agregat demand gitu. Oke. Nah, kenapa sih sebenarnya kebijakan moneter ini tuh penting gitu? Kalau seandainya kita lihat terutama dalam long run ya. Dalam long run ini tuh kan sebenarnya di sini tingkat pendapatan nasionalnya tetap begitu ya. Maka berarti kan pendapatan nasionalnya tidak akan terpengaruh gitu oleh kebijakan moneter. Nah, sebenarnya dalam kebijakan moneter ini tuh dalam long run terutama ya, ada teori yang namanya teori kuantitas uang. Kuantitas uang. Nah, ini tuh adalah teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Jadi Fisher ini tuh
dia menjelaskan gitu bahwa ada rumus yang dikenal dengan MVPY. Bisa Y, bisa T ya, sama aja. Nah, Y ini dalam jangka panjang berarti ya output natural gitu ya. Berarti dia sifatnya konstan. Dia nggak akan berubah lah gitu. Nah, terus V ini apa? V ini tuh adalah velocity of money atau tingkat perputaran uang. Velocity of money. Jadi semakin cepat uang itu berputar, maka sebenarnya semakin tinggi velocity of money. Biasanya velocity of money itu semakin besar kalau seandainya ada inovasi-inovasi kayak uang digital dan sebagainya. Nah, itu kan mempermudah proses pembayaran gitu ya. Nah, tapi dalam jangka panjang kita asumsikan dia konstan. Sehingga Irving Fisher ini mau bilang apa? Irving Fisher ini mau bilang bahwa ketika kita meningkatkan jumlah uang beredar, maka secara tidak langsung tingkat harga juga akan mengalami peningkatan gitu. Yang memang benar. Kalau kita mau naikin tingkat jumlah uang beredar, kita lakukan kebijakan moneter ekspansif, maka tingkat suku bunga akan turun. Karena tingkat suku bunga turun, investasi akan naik. Investasi naik, agregat demand naik, sehingga ujung-ujungnya price-nya juga naik gitu. Oke, mungkin ini dulu sekian video untuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nanti di next video kita akan coba bahas seberapa besar sih peningkatan pada agregat demand sama agregat supply, agregat demand untuk bisa meningkatkan perekonomian. Kita akan bahas tentang multiplier effect. Sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di kolom chat aja. Thank you.